Kritawan kila karmani saharamena kesavaha atimartyani bhagavan gundha kapata manusaha. Yang artinya, Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, beserta Balarama, bermain seperti seorang manusia, dan dengan menyamar seperti itu, dia melakukan banyak perbuatan yang melampaui kekuatan manusia. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ajaran antropomorfisme dan zoomorfisme tidak pernah dapat dihubungkan dengan Sri Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Teori bahwa seorang manusia menjadi Tuhan setelah menjalankan pertapaan dan mengalami kekerasan hidup semakin merajalela dewasa ini, terutama di India. Semenjak Sri Rama, Sri Krishna, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu diketahui sebagai personalitas Tuhan Yang Maha Esa oleh para resi dan orang suci, sebagaimana ditunjukkan dalam kitab suci, banyak orang jahat dan bejat menciptakan inkarnasi-inkarnasinya sendiri. Proses mengangkat titisan Tuhan tersebut sudah menjadi usaha biasa, terutama di Bengala. Tokoh populer manapun yang mempunyai beberapa sifat kesaktian akan memperlihatkan suatu permainan sulap dan dengan mudah sekali menjadi inkarnasi ketuhanan berdasarkan suara orang banyak. Tuhan Sri Krishna bukan inkarnasi seperti itu. Sri Krishna sungguh-sungguh personalitas Tuhan Yang Maha Esa sejak awal dia muncul. Dia muncul di hadapan orang yang disebut ibunya sebagai Vishnu yang berlengan 4. Kemudian atas permintaan sang ibu, dia menjadi seperti anak manusia biasa, lalu segera meninggalkan ibunya dan tinggal bersama penyembah lain di Gokula. Di sana dia dianggap putra Nanda Maharaja dan Yasodamata. Begitu pula Sri Baladewa, pendamping Sri Krishna, juga dianggap anak manusia yang dilahirkan dari istri Sri Wasudewa yang lain. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengatakan bahwa kelahiran dan perbuatannya bersifat rohani, dan siapapun yang cukup beruntung untuk mengetahui sifat rohani kelahiran dan perbuatannya akan segera mencapai pembebasan dan memenuhi syarat untuk kembali ke kerajaan Tuhan. Jadi, pengetahuan tentang sifat rohani kelahiran dan perbuatan Sri Krishna cukup untuk mencapai pembebasan. Dalam Bhagavatam, sifat rohani Tuhan diuraikan dalam 9 skanda, dan dalam skanda 10, kegiatan khususnya dibicarakan. Semua hal tersebut diketahui sambil seseorang maju dalam membaca sastra ini. Akan tetapi, penting diperhatikan di sini bahwa Sri Krishna memperlihatkan kedudukannya sebagai Tuhan semenjak dia masih di pangkuan ibunya, bahwa perbuatannya semua melampaui kekuatan manusia. Dia mengangkat bukit Gordana dalam usia 7 tahun, dan bahwa semua perbuatan tersebut membuktikan bahwa dia pastilah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Namun, oleh karena penutupan kegaibannya, dia selalu dianggap anak manusia biasa oleh orang yang disebut ayah, ibu, dan sanak keluarga lainnya. Ketika dia melakukan perbuatan yang lebih hebat, ayah dan ibu menanggapinya dengan cara lain. Mereka tetap puas dengan kasih sayang orang tua yang tidak pernah menyimpang terhadap putranya. Karena itu, para resi Naimisaranya menggambarkan dia menyerupai seorang manusia, namun sebenarnya dia adalah Yang Maha Kuasa, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Sloka 21. Kalim agatam agyaya ksitresmin vaishnave vayam asina dirga satrena kata yang sakshana harehe. Yang artinya, kami mengetahui dengan baik bahwa zaman kali sudah mulai, dan karena itu kami berkumpul di tempat suci ini untuk mendengar amanat rohani Tuhan Yang Maha Esa dalam waktu yang lama sekali dan melakukan kurban suci dengan cara ini. Penjelasan. Zaman kali ini sama sekali tidak cocok untuk keinsapan diri seperti Satya Yuga, zaman emas atau Treta Yuga maupun Dwapara Yuga, zaman perak dan tembaga.
Orang yang hidup pada zaman Satya Yuga dengan usia yang dapat mencapai 100.000 tahun mampu menjalankan meditasi selama kurun waktu lama untuk keinsafan diri. Selama Treta Yuga, usia dapat mencapai 10.000 tahun dan keinsafan diri dicapai melalui pelaksanaan kurban suci secara besar-besaran. Pada Dwapara Yuga dengan usia sepanjang 1000 tahun, keinsafan diri dicapai dengan cara memuja Tuhan. Tetapi pada zaman Kali Yuga, dengan usia hidup paling panjang 100 tahun, dan itu pun ditambah berbagai kesulitan, proses keinsapan diri yang dianjurkan ialah mendengar dan memuji nama suci, kemasyuran, dan kegiatan Tuhan. Para resi Naimisaranya memulai proses ini di tempat yang khususnya dimaksudkan untuk para penyembah Tuhan. Mereka mempersiapkan diri untuk mendengarkan kegiatan Tuhan lebih dari 1000 tahun. Dari contoh resi-resi tersebut, hendaknya orang mengambil pelajaran bahwa mendengar dan membacakan Bhagavatam secara teratur adalah satu-satunya cara untuk keinsafan diri. Upaya-upaya yang lain hanyalah membuang-buang waktu saja, sebab upaya-upaya tersebut tidak dapat memberikan hasil yang nyata. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan sistem Bhagavata Dharma ini, dan dia menganjurkan agar semua orang yang dilahirkan di India bertanggung jawab untuk menyebarkan amanat-amanat Sri Krishna, terutama amanat Bhagavad Gita. Ketika seorang mantap dalam ajaran-ajaran Bhagavad Gita, ia dapat mulai mempelajari Srimad Bhagavatam demi mencapai pencerahan lebih lanjut dalam keinsapan diri. Selanjutnya, Sloka 22 masih lanjutan mengenai pertanyaan oleh para resi. Tuamna sandarsito datra dustarang nistitir syatam kalim satwaharang pungsam karna darai warnawam. Yang artinya, kami berpikir bahwa kami berjumpa dengan engkau yang baik karena telah ditakdirkan, sehingga kami dapat mengakui engkau sebagai nahkoda kapal bagi orang yang ingin menyeberangi samudera kali yang sulit, yang menyebabkan segala sifat manusia yang baik menjadi buruk. Penjelasan. Zaman kali sangat berbahaya bagi manusia. Kehidupan manusia hanya dimaksudkan untuk keinsapan diri. Namun akibat zaman yang berbahaya ini, manusia sama sekali melupakan tujuan hidup. Pada zaman ini, usia hidup berangsur-angsur akan berkurang. Tahap demi tahap orang akan kehilangan ingatan, perasaan yang lebih halus, kekuatan serta sifat-sifat baik yang dimilikinya. Daftar keganjilan zaman ini disajikan dalam skanda 12 dari karya ini. Jadi, pada zaman ini sulit sekali bagi mereka yang ingin menggunakan hidup ini bagi keinsapan diri. Orang-orang begitu sibuk dengan kepuasan indera, sehingga mereka benar-benar melupakan keinsapan diri. Akibat kegoncangan jiwa, mereka mengatakan secara terus terang bahwa keinsapan diri tidak diperlukan, sebab mereka belum menginsapi bahwa kehidupan yang singkat ini hanya sekejap mata dalam perjalanan kita yang panjang menuju keinsapan diri. Kebanyakan sistem pendidikan di dunia dirancang untuk menghasilkan kepuasan indera. Dan jika orang yang berpengetahuan merenungkan hal ini, maka ia akan tahu bahwa anak-anak dewasa ini sengaja dikirim ke tempat pendidikan. Tetapi kalau tempat pendidikan tidak mengajarkan nilai-nilai rohani, maka sifat tempat pendidikan itu bagikan rumah pemotong hewan. Karena itu, orang yang berpengetahuan haruslah mewaspadai zaman ini. Kalau mereka sungguh-sungguh ingin menyeberangi samudera kali yang berbahaya tersebut, maka mereka harus mengikuti jejak para resi Naimisaranya dan mengakui Sri Suta Goswami atau utusannya yang dapat dipercaya sebagai nahkoda kapal. Kapal tersebut adalah amanat Sri Krishna dalam bentuk Bhagavad Gita atau Srimad Bhagavatam. Selanjutnya, sloka terakhir dari skanda 1 bab 1, pertanyaan oleh para resi. Sloka 23. Bruhi Yogesware Krishne Brahmanye Dharmavarmani Swam Kastamadunopete
Dharmanakam saranam gataha. Semenjak Sri Krishna, kebenaran mutlak, penguasa segala kesaktian, sudah berangkat ke tempat tinggalnya, beritahulah kami kepada siapa prinsip-prinsip keagamaan mendapatkan perlindungan. Penjelasan. Pada hakikatnya, agama merupakan peraturan-peraturan hukum yang disabdakan oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Kapanpun prinsip-prinsip dharma disalahgunakan secara kasar atau diabaikan, maka Tuhan Yang Maha Esa sendiri muncul untuk memperbaiki prinsip-prinsip dharma. Ini dinyatakan dalam Bhagavad Gita. Di sini para resi Naimisaranya bertanya tentang prinsip-prinsip tersebut. Jawaban atas pertanyaan tersebut diberikan nanti. Srimad Bhagavatam adalah perwujudan personalitas Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk suara rohani. Karena itu, Srimad Bhagavatam adalah perwujudan sempurna prinsip-prinsip dharma dan pengetahuan spiritual yang transendental. Demikianlah selesai penjelasan Bhaktivedanta Skanda 1, bab 1 Srimad Bhagavatam yang berjudul Pertanyaan oleh para Resi. Terima kasih Anda telah mendengarkan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Kita telah membaca 3 sloka. Semoga ini memberikan manfaat kepada Anda. Semoga Anda berbahagia. Segala berkah datang dari segala penjuru. Terima kasih telah berkunjung ke Kali Yuga Time Channel. Sampai berjumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Wassalam.